Semoga bapak semua keluarga sehat semua. Alhamdulillah sehat. Saya buka topinya lah biar enakan sedikit. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Rumbajaya dan Bapak Ketua BPD beserta staf anggotanya, kemudian Bapak Ketua LPM beserta anggotanya, juga para staf-staf desa yang hadir pada hari ini, juga Bapak Kepala Dusun yang hadir pada hari ini, juga kepada Bapak RT, Bapak RW, tokoh-tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir di pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul atau bermusyawarah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak di sini karena saya diminta ini oleh Pak Wali. Mungkin kemarin ada tamu istilahnya Pak ya, pihak ketiga, Pak Wali bilang ini pihak ketiga. Jadi begini Pak, terkait dengan pembebasan kawasan ini Pak, itu sekitar 2017 akhir itu sudah dimulai Pak. Jadi pembebasan kawasan ini Pak, kita saja yang di sini yang istilahnya lambat Pak, istilahnya lambat, karena di daerah-daerah lain terkait dengan pembebasan kawasan ini Pak sangat antusias, di mana karena memang masyarakat sendiri wawasannya lebih daripada ini Pak. Kalau di hulu Pak ya, mengenai titik koordinat saja lah Pak. Untuk Desa Rumbajaya Pak, kenal titik koordinat istilahnya saya pribadi Pak ya, ini dengan adanya masuk PSR Pak. Dulu saya masih ingat Pak, waktu ada istilahnya ya pertemuan musyawarah begini, bahwa tanah kita yang di Politani atau di Desa Rumbajaya ini istilahnya udah bebas Pak. Di Politani kan saya ingatkan, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi ketika masuk program PSR, ternyata terkendala Pak. Setelah dilihat daripada titik koordinat atau jidat kita dalam kawasan hutan, jadi akhirnya mental apa yang menjadi program dari kementerian. Nah, jadi di sini Pak, yang membuat untuk kemarin program PSR ini kenapa lambat terrealisasi, karena terlebih dahulu harus melewati itu pembebasan lahan. Alhamdulillah kemarin untuk Desa Rumbajaya melalui kelompok Tani Jaya yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Pak David, juga untuk Sri Jadi yang diketuai oleh Bapak Mustoleh, secara swadaya Pak, para petani ingin mengajukan program replanting Pak. Jadi kaitannya kemarin berkendala dengan pembebasan kawasan yang masuk dalam kawasan hutan. Ya, susah payah kami di lapangan, akhirnya sudah masuk apa? Verifikasi kabupaten sudah lolos, verifikasi dari provinsi sudah lolos. Sekarang sudah di kementerian, kita tinggal menuju ke BPKH, yaitu Badan Pemangkasan Kawasan Hutan yang dibawa oleh Bapak Riyadi. Kenapa kok lambat Pak pembebasan dari Desa Rumbajaya? Karena tergantung yang dorong Pak. Kalau daerah-daerah lain Pak, dorongannya itu pertamak Pak, pertamak. Yang saya maksud begini, kenapa pertamak? Dana untuk pembebasan lahan itu besar Pak, yang harus sampai kepada kementerian atau pusat. Sedangkan yang di sini, karena banyak belum tahu, 100.000 itu Pak, kalau dibawa ke Jakarta itu Pak, ongkos ke Jakarta berapa? Sewa gedung untuk sidang itu berapa? Kemudian yang mengamplopi para narasumber yang kita perlukan itu berapa?
Kemudian banyak biaya-biaya lain itu bocoran daripada Pak Riyadi yang selaku karena ada wilayahnya atau lahannya di sini, ya udahlah saya coba sambil berjalan, walaupun kawan sudah pakai mobil ya Pak ya, disitulah ceritanya. Ini saya buka sedikit. Kalau dibandingkan dengan biaya-biaya pembebasan kawasan daerah-daerah Jawa, sangat luar biasa Pak, jauh. Nah, jadi ya sekarang itulah mainnya Pak ceritanya. Tapi alhamdulillah sudah sampai ke sana. Ini daripada swadaya Pak, swadaya. Walaupun Pak yang namanya di lapangan itu kan wawasan kita masyarakat ini banyak tidak tahu Pak terkait dengan kawasan. Jadi di situ untuk pembebasan kawasan mereka pun kadang-kadang ini udah saya tebang dari tahun 90, tebangan saya sendiri, nggak ada merebut punya orang lain, kan begitu. Kemarin ada juga Pak Junaidi masuk ke daerah Kota Baru mengatakan bahwa Pak, lahan Bapak posisi dalam kawasan. Oh tidak Pak, lahan saya ini kayaknya kecil-kecil Pak, di dalam kawasan hutan. Itulah wawasan kita Pak masyarakat. Nah, jadi dan untuk sementara Pak, kalau untuk pembebasan kawasan di Lumba Jaya ini perlu yang namanya sosialisasi, pengertian daripada kawasan hutan itu apa, kan gitu Pak. Kalau pendidikannya yang mungkin apa bisa lah Pak, cuman karena yang namanya ya orang-orang tua dulu itu susah dan dikasih pengertian. Nah, jadi menurut saya inilah PR yang paling berat, bagaimana menyampaikan ataupun sosialisasi terkait dengan kawasan hutan. Karena pengukuran yang tanpa didasari atau dinas terkait Pak, atau dinas resmi, taruhlah BPN, itu takut Pak, takutnya nanti dijual atau dikontrakkan mungkin Pak. Mungkin itu tujuannya, walaupun mungkin ada yang pihak ketiga itu ingin bekerja sama, dan begitu ceritanya. Nah, jadi terkait dengan sosialisasi ini Pak, kalau bisa memang harus disebarkan seluas-luasnya sehingga masyarakat itu mau. Jangan sampai nanti ketika ada kesempatan untuk pembebasan kawasan tertinggal yang disalahkan desanya. Nah itu. Jadi memang kemarin ada Pak, saya kemarin sudah 2 tahun yang lalu ikutlah SL atau sekolah lapangan dari karya serumpun yang alhamdulillah di Blok C ada tempat Bang Muri kemarin. Nah, juga Pak Jamilin ikut ya Pak. Nah, itu Pak Juni kita tahu juga ikut. Itu kemarin terkait dengan pendidikan Pak, edukasi bagaimana merawat kebun, kemudian cara pemupukannya 5T di situ kan. Tapi kalau petani ini Pak cuma 3T biasanya kebanyakan, kalau apalagi kalau kebunnya luas. 3T itu apa Pak? Biasanya kan tebas, tanam, tinggal, tambah T1, tengok, semak lagi Pak. Kan itu ceritanya nih. Sambil ngobrol sama G. Nah itu, jadi dengan adanya dampak kemarin Pak SL, jadi kemarin saya dikabari lah oleh Pak Juliono dari Petalongan, Pak, gimana kira-kira kalau untuk Lumba Jaya siapa tahu mau menawarkan bahwa dari Unilever itu ingin berusaha membantu petani untuk perubahan status dari kawasan hutan ke APL. Ini kan membantu Pak. Nah, jadi itu kemarin yang ditawarkan, ya saya cobalah koordinasi sama Bapak Kepala Desa, saya jumpakan atau kita janjian, terus kemarin ngobrol bareng sama Pak Dusun-Dusunnya ada. Terkait dengan mau tidak mau, itu tergantung dari Pak Kepala Desanya. Nah, jadi ya mungkin udah rutin apa maksud dan tujuan daripada Unilever tersebut mau bantu, mungkin sudah disampaikan kepada Pak Wali. Juga terkait dengan pembebasan kawasan melalui BPN itu yang resmi, kan itu. Karena kemarin itu istilahnya belum ada pergerakan, saya pun sebenarnya risau Pak, karena Desa Lumba Jaya ini sekitar 700 meter atau 800 daripada kawasan kita ini dari Lolapan sampai pertengahan antara Blok C Lorong Pak itu dengan pasar ini Pak, itu pertengahan itu
masih sekitar 800-an, baru masuk ke dalam, melewati makam. Kemudian agak ke timur lagi melewati daripada SMP SMK. Itu masuk zona merah atau kawasan hutan. Jadi sedangkan ini Pak, dengan adanya program atau undang-undang UCK Cipta Kerja, ya kan ada 5 tahun nih Pak. Kita belum tahu lagi nanti diperpanjang atau tidak. Juga kemarin saya ada di istilahnya untuk sama-sama ketahui lah bahwa gubernur kita Pak sudah menyampaikan sudah lama terkait dengan pembebasan kawasan. Sudah lama. Itu biasanya disampaikan kepada Pak Bupati, kepada Pak Camat. Contohnya yang sudah lama membentuk daripada pembebasan kawasan kecamatan itu di Kelayang. Kemudian ada jumpa sama Pak Camat, waktu itu saya mencoba daripada pembebasan kawasan, ternyata lain daerah katanya lain. Tapi ternyata kalau yang namanya gubernur Pak dosennya menyeluruh. Nah itu tinggal yang menanggapinya Pak Bupatinya, disampaikan apa enggak ke Pak Camatnya. Ada pertemuan kemarin di rumah Pak Teddy Kempas, saya sudah sampaikan kepada Pak Junaidi. Pak minta tolong Pak terkait dengan surat edaran yang diberikan oleh Bapak Gubernur kepada Pak Bupati dan ke bawahnya. Ini kalau bisa Pak turun ke camat, kemudian turun kepada kepala desa, kemudian nanti turun lagi kepada warga masyarakat. Ini harus jumpa Pak sebetulnya, harus mengerti. Nah disitulah, cuman ya mungkin baru-baru ini Pak, dan pergerakan kita rupanya udah di ujung-ujung Pak. Biasanya kalau di ujung-ujung ke susu Pak, daripada ke sikut Pak, ke susu aja istilahnya gitu. Tapi apa boleh buat lah, kalau memang ini yang kita bisa, ya kita usahakan. Cuma PR besarnya yaitu menyampaikan daripada pembebasan kawasan, pengertiannya kepada warga masyarakat itu yang berat. Tapi kalau melalui dinas Pak, ataupun sosialisasi untuk selanjutnya kita undang mungkin ramai daripada masyarakat, kemudian dari dinas BPN sendiri didatangkan, memang benar apa enggak Pak, kan itu. Tapi kalau kamu udah benar, keyakinan atau kemantapan daripada masyarakat khususnya Desa Rumbejaya ini lebih mantap Pak. Oh iya memang benar ini Pak, ini bahaya nih kalau istilahnya begitulah. Tapi kalau sekopnya dusun aja nggak tahu apa, biasanya pulang kantor terus ini kan nggak tahu gitu Pak. Jadi kadang-kadang kita latar belakang itu dibaca orang Pak. Jadi kalau melalui pemerintahan itu lebih diyakini atau lebih dituruti oleh pada warga kita masyarakat. Ya, ini pengertiannya Pak, lahan kawasan kita, posisi untuk kedepannya. Sekarang saja Pak nampaknya kalau untuk penggalian ataupun bantuan yang sifatnya dari pemerintah langsung, nah itu kena di zona itu tidak mau Pak. Jadi kalau kita masih dalam kawasan besok Pak, ya itu kendalanya. Baik normalisasi atau bantuan-bantuan dari Disbud tidak akan jalan Pak. Nah, ini yang membuat PR kita besar nih Pak. Jadi kalau untuk dari Unilever itu Pak kan sifatnya kan menawari, kemudian untuk perbincangan mengenai tanggung jawab, entah nanti siapanya, untuk kedepannya bagaimana, itu tergantung kita Pak. Kita kan bisa mengorek lagi. Kalau misalnya saya istilahnya nggak percaya dengan ini siapa nanti yang tanggung jawab di belakangnya? Kemana kami harus mengadu? Bapak bisa dijadikan tidak Pak, mungkin kantornya di mana? Kalau itu kan swasta. Kalau BPN ya mungkin di DPR lah, walaupun orang pensiun tapi kantornya masih di situ. Sekurang-kurangnya berkas pertinggalnya ada. Memang bagus Pak, memang bagus. Cuman itu tadi Pak, saya dengar kalau dari BPN turun Pak, itu ada dananya. Ada dananya ya, mungkin mohon Pak Wali untuk kedepannya dana untuk turun lapangan itu ya lumayan kalau orang dinas yang turun itu perlu dianggarkan. Nah inilah yang namanya untuk pembangunan Pak yang prioritas menurut saya. Sudah saya sampaikan kepada Pak Wali kemarin bahwa pembangunan untuk saat ini yang prioritas menurut saya adalah kawasan hutan. Kalau jembatan, jalan itu bisa aja kapan aja Pak.
Tapi kalau yang sifatnya ada pembatasan waktunya, ketika kita ketinggalan, kita sulit. Nah, disitulah Pak, mungkin apalagi yang saya ketahui ini tidak banyak Pak. Kalau untuk berundingan dengan pihak ketiga itu saya serahkan sama Pak Wali kemarin. Saya hanya dapat ini loh Pak, siapa tahu bermanfaat, kalau tidak bermanfaat ya monggo ditolak nggak apa-apa. Kan itu istilahnya kan hanya ada channel dari luar, begitu. Kalau ini mungkin sampai bulan berapa Pak atau tahun berapa ini pembebasan kawasan? 2023 selesai. Sedangkan sekarang sudah di mau bulan 10. Berarti sekitar berapa 3 bulan lagi. Nah itu kalau kerja yang super itu Pak, kalau itu memang kerja super Pak. Kalau memang pendataan karena itu per persil Pak. Kalau kemarin pendataan per persil itu dan Unilever kemarin dibuka ini Pak sekitar 250 itu bantuannya untuk per persilnya. Kalau saya tanya biasanya kalau untuk jasa-jasa pengukuran atau pengambilan titik koordinat itu yang resmi sekitar itu Pak 250 per persil biasanya kan itu ya. Cuman nanti kalau yang ini sifatnya dikenakan oleh masyarakat, dikenakan dari masyarakat atau sifatnya bantuan dari desa, ini saya belum paham nih Pak. Kalau saya harapkan ini bantuan dari masyarakat, walaupun untuk bangunan-bangunan yang lain ditunda dulu, karena ini malah menyeluruh Pak dampaknya. Sekarang aja Pak, kalau kita menyertifikatkan atau buat surat Pak, yang katanya dulu sudah masuk zona aman, sekarang orang kalau pakai GPS Pak, kalau merah nggak mau lah Pak, dari agraria nggak mau lagi. Jadi kemarin saya ingat Pak, ada teman ya kita punyanya ini. Kalau soal hasil ya entahlah berapa banyaknya, cuma sekurang-kurangnya Pak untuk anak cucu pertinggal kita di situ. Nanti ada 2 atau 3 hektar, nggak tahu dalam kawasan, untuk kedepannya kita kan nggak tahu. Jadi itu menurut saya memang sangat penting nih Pak pembebasan kawasan ini Pak. Jadi mungkin Pak Wali lebih paham lah untuk kedepannya terkait dengan bantuan ataupun bagaimana selanjutnya dari program-program dinas perkebunan juga mau masuk nggak bisa kan. Jadi mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan, yang saya tahu terkait dengan pembebasan kawasan, karena saya pun kadang-kadang berbicara dengan masyarakat itu berdasarkan peta dari ini dinas pertanahan langsung Pak, ada petanya, jadi ada sumbernya Pak dari BPN. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Dan ini untuk tambahan Pak sedikit, karena di tanggal 5 Pak September kemarin saya menghadap Pak Wali karena kesibukan saya Pak, jadi saya resign dari Desa Rumbesjaya selaku Kepala Dusun Tegalwangi Pak BB. Jadi saya sudah resign. Mohon maaf kepada bapak-bapak semua, ibu-ibu juga yang sekiranya mungkin biasa ngobrol sama saya ataupun berbincang-bincang entah kesana kemari, mungkin ada tingkah laku atau tindak tanduk saya yang kurang berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Jadi harapan saya untuk kedepannya ya Rumbesjaya ini menjadi desa yang lebih maju lah Pak. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak terkait dengan pembebasan kawasan. Juga selaku saya kemarin kepala dusun, mohon maaf juga terima kasih atas kerjasamanya, dan saya tuh wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari Pak Kasmianto, masih Pak Kasmianto kalau saya itu kan. Jadi karena memang belum ada penggantinya, masih tetap saya panggil Pak Kasut. Ini tadi perlu saya sampaikan juga bahwasanya apa yang disampaikan dengan Pak Kasmianto dari pihak ketiga Unilever ini sebetulnya saya tidak menerima semata-mata, karena ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat melalui Pak RT, Pak RW, Kepala Dusun.
apabila saya terima, oke saya terima, ternyata masyarakat kita tidak mau. Ini yang menjadikan malahan beban di pemerintahan desa, kan seperti itu. Jadi dari penjelasan Pak Kasudyanto itu tadi sudah panjang lebar gitu kan. Jadi nanti jadi sekarang saya tawarkan lagi dari bapak-bapaknya, ibu-ibunya, ini kita pakai yang mana? Ya silakan.